Israel dilaporkan menyerang salah satu menara pemukiman terbesar di Rafah, Gaza Selatan pada Sabtu 9 Maret 2024. Akibat serangan tersebut, bangunan 12 lantai rusak parah. Menara pemukiman ini terletak hanya 500 meter dari perbatasan dengan Mesir. Puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan bahwa puluhan warga sipil menderita berbagai luka akibat serangan tersebut. Belum ada tanggapan dari militer Israel terkait serangan ini. Salah satu dari 300 penghuni menara mengatakan bahwa Israel memberi mereka peringatan 30 menit untuk meninggalkan gedung pada malam hari. Mereka sangat terkejut lalu lari menuruni tangga. Bahkan ada yang terjatuh hingga kekacauan tidak terhindarkan. Warga bernama Muhammad Al-Nabres menambahkan bahwa di antara mereka yang tersandung tangga ketika evakuasi adalah istri temannya yang sedang hamil. Seorang pejabat partai Fatah yang berbasis di Rafah khawatir bahwa serangan terhadap Menara Rafah adalah tanda invasi Israel yang akan segera terjadi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan bahwa akan sulit untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas menjelang bulan suci Ramadan. Komentarnya ini muncul setelah Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan bahwa terserah pada Hamas untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam gencatan senjata. Biden menilai akan sulit untuk menghentikan konflik antara Israel dan Hamas yang sudah berjalan selama 5 bulan terakhir. Dia juga tak menampik khawatir tentang kemungkinan kekerasan di Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel menjelang Ramadan. Hamas meninggalkan perundingan di Kairo pada Kamis kemarin tanpa kesepakatan, dan ini mengurangi harapan bahwa kesepakatan akan tercapai sebelum dimulainya bulan Ramadan. Amerika Serikat juga telah menargetkan gencatan senjata sebelum Ramadan dimulai. Israel dan Hamas pun saling menyalahkan atas tidak adanya kesepakatan tersebut. Saya bersenjata Hamas pada hari Jumat, kemudian mendesak para pendukungnya untuk bergerak menuju kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, yang merupakan titik rawan kekerasan selama Ramadan dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan tersebut juga mengatakan tidak akan ada kompromi terhadap tuntutan gerakan tersebut agar Israel menarik diri dari Gaza untuk menjamin pembebasan sandera yang disandra oleh Hamas. Perang Israel-Hamas dipicu oleh serangan militan Palestina yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. To the leadership of Israel, I say this: humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or a bargaining chip. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. I've been working nonstop to establish an immediate ceasefire that would last for 6 weeks to get all the prisoners released, all the hostages released, to get the hostages home and ease the intolerable and humanitarian crisis.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara dengan tegas mendukung kelompok militan Palestina Hamas pada Sabtu 9 Maret 2024. Erdogan juga tidak mau mengkualifikasikan Hamas dengan organisasi teroris. Dalam pidatonya di Istanbul pada hari Sabtu, dia mengklaim Turki adalah negara yang berbicara secara terbuka dengan para pemimpin Hamas. Erdogan telah menjadi salah satu pengkritik paling kejam terhadap Israel sejak dimulainya perang di Gaza. Jual beli serangan antara Israel Hamas sejak 7 Oktober tersebut menewaskan sedikitnya 1.160 orang. Dan Israel merespons dengan serangan darat serta udara tanpa henti yang menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai oleh Hamas telah menewaskan sedikitnya 30.878 warga Palestina, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak. Erdogan juga tercatat menyebut Israel sebagai negara teroris, serta menuduhnya melakukan genosida di jalur Gaza. Tribuners bantuan kemanusiaan yang diberikan melalui jalur udara oleh Amerika Serikat justru memakan korban jiwa. Tercatat ada 5 orang yang tewas akibat tertimpa bantuan tersebut, sementara 10 orang lainnya terluka. Kepala perawat di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza City melaporkan insiden mematikan itu terjadi ketika ratusan warga tengah menanti 38.000 box paket makanan yang dijatuhkan pesawat militer Amerika C-130 di langit Gaza. Akan tetapi, parasut yang tersemat dalam paket tersebut sebagian besar tidak terbuka dengan sempurna. Alhasil paket box jatuh dan mengenai para pengungsi yang sedang menunggu di bawah. Bahkan ada pula bantuan yang jatuh bagaikan roket di atap rumah warga. Salah satu pengungsi asal pesisir Al-Shati, yaitu Muhammad Al-Ghoul, mengatakan dia juga sempat melihat petugas memindahkan 3 orang yang terluka dan juga tewas akibat tertimpa paket bantuan tersebut. Sementara itu, sebelumnya Yordania dituding menjadi salah satu pihak yang membuat kekacauan tersebut. Namun, pemerintah Yordania memberi klarifikasi seputar insiden bantuan kemanusiaan yang diterjunkan dari pesawat yang jatuh menimpa sejumlah warga Gaza Palestina. Menurut sumber resmi pemerintah Kerajaan Yordania, 4 pesawat Yordania yang terlibat dalam operasi pengiriman bantuan di Gaza pada hari Jumat bekerja dengan sempurna tanpa kerusakan apapun. Sumber tersebut juga menambahkan tidak ada kerusakan yang berasal dari pesawat Yordania yang menyebabkan jatuhnya bantuan ke Gaza secara tidak terkendali. Menurut pernyataan dari Pusat Keamanan dan Manajemen Krisis Nasional Yordania, kesalahan teknis yang menyebabkan beberapa parasut gagal dipasang hingga bantuan jatuh bebas ke tanah saat penerjunan udara di Gaza pada hari Jumat lalu tidak berasal dari pesawat milik mereka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan saat ini. Namun jangan kemana-mana karena selanjutnya akan ada berbagai program lain hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.